Bos, buat kamu yang ekstrovert dan doyan nongkrong, ada peluang usaha baru yang lagi menjamur di berbagai kota. Untuk awal idenya itu karena terinspirasi juga dari salah satu teman jalan tapi di daerah Jawa, dan pas aku searching di Makassar tuh ternyata belum ada jasa teman jalan. Jadi itulah menurut aku ini peluang nih buat aku, makanya aku buka jasa teman jalan di Makassar. Kak Ulan dari Makassar ini nyulap kebiasaan nongkrongnya jadi bisnis jasa penghasil cuan. Doi dibayar cuma buat nemenin orang jalan loh bos. Untuk seberapa cuannya di bulan pertama aku buka itu cuman sekitar 6 juta, tapi karena udah lumayan viral di bulan kedua dan ketiga itu aku udah nembus sekitar 13-15 juta sebulan. Tapi bukan cuma perempuan saja yang main di bidang ini. Versi laki-lakinya juga ada bos. Dan base-nya di Jabodetabek loh. Halo bos, saya David. Sekarang saya lagi punya usaha gue temenin jalan. Gue temenin jalan itu jasa yang gue bikin untuk nemenin kalian. Entah mau sekedar ngopi, jalan-jalan, itu tujuannya. Dan banyak tujuan-tujuan lain yang ada di jasa gue temenin jalan ini. Mau tahu gimana keseruannya? Tetap di Cuan, bos. Bos, pasti penasaran kan? Ide bisnis David datang dari mana sih? Kalau di Bali kan karena turis-turis mungkin datang sendiri ya. Jadi, oke, aku bikin agak nyeleneh sekalian. Kayak nggak cuma wisata, tapi bisa untuk teman kondangan, jalan-jalan. Ternyata ada juga yang, Kak, coba ke rumah sakit, itu banyak yang butuh loh. Dan, wah ya udah, dibikin banyak pilihan sekalian. Dan menariknya, permintaan yang datang tuh bukan yang rumit-rumit. Justru hal-hal simpel yang sering kita anggap sepele. Artinya, yang dibeli bukan jasanya, tapi rasa ditemani. Ini yang bikin model usaha kayak gini relevan. Karena nggak semua orang punya teman yang bisa selalu diajak jalan. Tapi semua orang butuh ditemenin. Awal mulanya malah nggak nyangka aku share di Thread dan boom. Jadi mungkin seramai sekarang karena Thread dan Instagram itu baru aku coba lebarin ke TikTok. Dan ternyata work juga. Lumayan peminatnya sekarang ternyata. Bukan iklan yang bikin usahanya naik, tapi rasa penasaran netizen. Sekali konsepnya relate, algoritma bantu dorong dan jasanya David bukan cuma dijual tapi dibicarakan. Dari aku ke klien, mungkin dia bisa, aku screeningnya dari data diri yang dia kasih. Seenggaknya medsos atau fotonya jelas. Karena kalau foto pun nggak ada dan medsosnya nggak ada fotonya atau private, aku juga nggak berani ngambil. Apalagi kalau Google Form-nya, nomor HP-nya juga dia nggak isi. Jadi kayak aku screeningnya dari situ. Kalau untuk dari aku ke klien, mungkin sejauh ini aku bisa kasih identitas aku kalau klienku minta. Karena kalau untuk keamanan sebenarnya sama-sama takut kali ya. Di bisnis jasa yang melibatkan pertemuan langsung, kepercayaan adalah modal utama. Screening identitas bukan sekedar prosedur, tapi cara bikin klien dan penyedia jasa sama-sama aman. Karena kalau sekali saja kasusnya melenceng, bisnis model kayak gini bisa hilang kepercayaan dalam semalam, bos. Untuk pembayaran, aku pasang DP 100.000 dan penyelesaiannya ntar sisanya 50.000. Dan kalau DP klien yang cancel itu kena charge 50%, dan sedangkan kalau aku yang tiba-tiba ada kendala itu 100% DP kembali. Kalau untuk fee-nya sendiri itu di harga 150.000 per 8 jam plus sejam. Plus sejamnya itu nggak dihitung perjalanan. Jadi mulai waktu dihitung ketika kita mulai ketemu, dan kendala-kendala di jalan ya aku kasih free sejam. Untuk kayak makan, bensin, minum itu klienku yang nanggung. Tapi bisa diomongin di awal, misalnya klienku, Kak, ntar budget untuk kita jalan hari ini segini ya. Oh nggak masalah, jadi nggak ngeberatin klienku. Di titik ini, jasa gue temenin jalan bukan cuma soal jalan bareng, tapi soal hadir di momen ketika orang butuh ditemani secara emosional. Ada yang cuma butuh ditemenin ngobrol. Tapi ada juga yang diam-diam butuh tempat aman buat nangis sebentar. Dan di titik ini kelihatan jelas, yang dibayar bukan jasanya, tapi rasanya.
klienku bidangnya keren-keren, jadi aku suka di bidang ini karena ketemu relasinya, koneksinya itu oke-oke. Dan banyak klienku nggak putus sebagai penjual dan pembeli jasa aja, masih ngopi bareng, masih ketemu bareng, masih kontak di IG atau di WA, jadi nggak putus setelah ngegunain jasaku aja, karena seru-seru sih. Bentuk jasa kayak gini bukan cuma jual waktu, tapi buka jaringan sosial. Dan di dunia profesional, relasi seringkali lebih mahal dari tarif jasa itu sendiri loh bos. Kalau aku sekarang di Jakarta, Bekasi, Bogor. Tapi di luar itu bisa kita bicarain mungkin kena cas tambahan. Ada yang minta kayak ke PIK, ke Tangerang, di sekitaran Jakarta yang agak di luar Jakarta Barat, mungkin aku kena incar sih. Semakin jauh jangkauan, semakin terasa kalau jasa ini bisa tumbuh bukan cuma sebagai usaha pribadi, tapi peluang kolaborasi buat banyak karakter yang cocok di bidang ini, bos. Kalau batasan dari aku yang pasti di tempat terbuka dan nggak ada sentuhan fisik, mau itu cewek ataupun cowok. Karena ada yang bilang mau di sini nggak. Aku pasti mintanya di luar, di ruangan terbuka, nggak di ruangan tertutup dan nggak ada kontak fisik sama sekali. Dan supaya bisa terus dipercaya, batasan tetap jadi pagar utama. Tanpa etika, jasa kayak gini bisa hilang kepercayaan dalam semalam. Sebulan, penghasilanku sebulan 18 klien, berarti sekitar hampir 3, something, aku lupa. Nominal berapa, berarti 3, something, dan itu pendapatan bersih. Di bulan pertama saja, pendapatan bersihnya udah tembus 3 jutaan dari 18 klien. Bukan angka yang besar, tapi cukup buat bikin banyak orang mikir. Kalau cuma nemenin jalan bisa segini, kenapa nggak dicoba? Kalau tips untuk teman-teman, banyak sih yang minta izin kayak, "Bang, gue mau jadi partner, bisa nggak? Bang, gue minta mau bikin kayak gini, boleh nggak?" Boleh banget, malah dengan makin banyak pilihan untuk klien, karakter orangnya lagi. Tapi tolong jangan aneh-aneh, tolong jangan disalahgunain, karena sayang banget bidang kayak gini kalau nggak dapat kepercayaan lagi dari orang, karena bidang ini bisa jadi alternatif, bisa jadi ya penghasilan tambahan buat yang mungkin suka ketemu orang baru. Jadi semoga nggak ada yang aneh-aneh di bidang ini sih. Bos, jasa kayak gini nunjukin satu hal. Di kota yang makin individualis, kehadiran bisa jadi komoditas. Selama dijalanin jujur, punya batasan, dan ngerti cara bangun kepercayaan, empati pun bisa diubah jadi profesi loh bos. Kalau gitu aku duluan ya. Oke, sip, sama-sama, dadah. Nah bos, gimana pengalaman jasa gue temenin jalannya? Semoga menyenangkan ya. Aku ada tips nih untuk kalian yang pengen nyobain di bidang jasa ini. Percaya diri, jujur, seneng ngobrol sama orang, dan yang penting cuan bos.